Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ustazah kelas 6 serta ayah bunda yang menemani antum belajar pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar antum hari ini? Ustazah doakan antum selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Vina di pertemuan ketiga di tema 2 pada bulan ini. Oke teman-teman, insya Allah kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu kita mulai dengan berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan berdoa tadi ilmu kita bisa bertambah dan kefahaman kita semakin bertambah. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang memahami makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan pertama yang lalu, teman-teman sudah mendengarkan video pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, agar teman-teman bisa lebih paham, Ustazah sekarang akan menceritakan kisah tentang detik-detik perjuangan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, teman-teman silahkan dengarkan cerita Ustazah dengan seksama ya. Nah, kali ini Ustazah akan mengawali cerita kita dengan sebuah peristiwa pengeboman teman-teman, yaitu sekitar tahun 1941, Angkatan Laut Jepang mengebom Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Nah, hal ini memicu kemarahan Amerika Serikat terhadap Jepang teman-teman. Namun, Jepang tetap akan melawan Amerika Serikat sekuat tenaga mereka, teman-teman. Nah, bagaimana hubungannya dengan negara kita pada saat itu, teman-teman? Saat itu negara kita masih dijajah, teman-teman. 3,5 abad tahun lamanya. Negara kita masih dijajah oleh Belanda, Portugis. Nah, pada saat itu penderitaan rakyat Indonesia makin berat teman-teman, sehingga harapan untuk kemerdekaan semakin kuat. Lalu di tengah-tengah harapan tersebut, Jepang hadir teman-teman. Jepang seakan menjadi saudara tua yang dihargai, yang diharapkan menjadi penyelamat bagi bangsa Indonesia. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia pada saat itu disambut hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, harapan itu menimbulkan kekecewaan teman-teman. Ternyata Jepang sama saja dengan negara barat lainnya, imperialisme. Mereka ingin menjajah negara kita, Indonesia, dan memperluas kekuasaannya di wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan sikap dari para pemuda dan para aktivis untuk terus berupaya mempropagandakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia serta melawan Jepang, teman-teman. Perjuangan para pemuda saat itu sangat luar biasa, teman-teman. Nah, teman-teman, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat, teman-teman.
sehingga menyebabkan negara tersebut hancur lebur, teman-teman. Namun berita tersebut tidak disiarkan ke Indonesia, teman-teman. Namun sekitar tanggal 10 Agustus 1945, seorang tokoh yaitu Sultan Syahrir mendengar berita pengeboman kota Hiroshima oleh Amerika Serikat melalui sebuah siaran radio BBC, teman-teman, di mana Sultan Syahrir mendengar bahwa Hiroshima telah dibom atom oleh Amerika Serikat. Lalu Sultan Syahrir segera menyampaikan apa yang didengarkannya kepada para pemuda, teman-teman. Yang pada saat itu Jepang telah menyerah kepada sekutu, teman-teman. Sekitar tanggal 12 Agustus, Jepang yang diwakili oleh Marskal Terauchi mengadakan pertemuan dengan petinggi Indonesia yaitu Soekarno-Hatta dan Dr. Rajiman Widyo-Diningrat di Dalatvien. Di mana pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 berdasarkan cara kerja PPKI, teman-teman. Dan pada tanggal 14 Agustus, Soekarno-Hatta serta Dr. Rajiman kembali ke tanah air. Nah, pertemuan tersebut dianggap sebagai tipu muslihat oleh para pemuda, karena para pemuda telah mengetahui bahwa Jepang sudah dibom atom oleh tentara Amerika Serikat. Di tanah air, Sultan Syahrir menyiapkan pasukan demo dan menyiapkan teks proklamasi yang sudah disebarkan ke berbagai pulau Jawa. Namun, Soekarno memperingatkan Hatta bahwa proklamasi kemerdekaan adalah hak dari PPKI. Karena Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Istana Badar. Mereka menyepakati bahwa mereka akan membawa Soekarno keluar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang. Mereka membawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Setelah Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok, terjadilah perdebatan yang lumayan sengit antara golongan muda dan golongan tua, yaitu memperdebatkan tentang waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Namun akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui bahwa proklamasi dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada dini hari, teks proklamasi langsung diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat pukul 10.00, dalam suasana yang khidmat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno. Kemudian setelah itu, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, teman-teman, setelah pembacaan proklamasi, maka bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh para pemuda. Oke teman-teman, alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa menikmati kemerdekaan sampai dengan detik ini. Nah, untuk mensyukuri kemerdekaan kita, maka marilah kita mempelajari tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu, tari itu apa sih ya? Tari adalah gerak tubuh seseorang secara birama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Sedangkan yang dimaksud dengan tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai pola lantai tarian. Yang pertama yang akan kita bahas namanya adalah pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal, pada pola ini penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang kedua, pola lantai horizontal, yaitu pola lantai di mana penarinya berbaris membentuk garis lurus ke samping. Nah, itu yang dimaksud dengan pola lantai horizontal. Dan yang ketiga, pola lantai diagonal, yaitu pada pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang keempat adalah pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini penari membentuk garis lingkaran, itu berbentuk lingkaran. Nah, teman-teman, setiap tarian daerah memiliki pola lantainya masing-masing. Bisa kita contoh dari tari Saman ya, yaitu menggunakan pola lantai garis lurus. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Supaya teman-teman bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kerjakan latihan pada Google Form yang akan Ustazah share di grup kelas kita. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.